saya Kalista Putri Paramesti dengan NIM 411. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian 1 atau bab 1 pendahuluan. Dalam konteks ini, Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang demokratis dan menghormati HAM dengan meratifikasi norma-norma HAM PBB. Akan tetapi, banyak muncul pelanggaran HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Persoalan mekanisme monitoring hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM kiranya penting ketika prinsip-prinsip hak asasi hendak ditegakkan. Tentu tidak banyak persoalan. Di Indonesia terdapat Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang menerima pengaduan hak asasi, akan tetapi kerap kali memaksakan pemerintah untuk menjalankan rekomendasinya atau melakukan langkah-langkah konkret untuk menindak pelaku pelanggaran HAM. Terdapat pula mekanisme pengadilan untuk memproses mereka yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi. Kemudian Max Boley berpendapat bahwa hakikat HAM dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, HAM bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang melekat dengan keberadaan manusia sejak manusia itu diciptakan atau di dalam kandungan, jadi bukan sejak lahir. Yang kedua, HAM bersumber dari karunia Tuhan yang Maha Esa, bukan dari penguasa, pemimpin, atau peraturan perundang-undangan manapun. Yang ketiga, HAM melekat pada manusia sepanjang hayat dan dimanapun, sehingga bersifat kodrati dan universal. Untuk memberikan sebuah pengakuan penjamin dan perlindungan atas keberadaan HAM, dibentuklah produk hukum baik secara internasional maupun nasional sebagai standar aturan atas pengakuan, penjaminan, dan perlindungan HAM itu sendiri. Secara singkatnya, mekanisme internasional PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional atau yang disebut Treaty Based dan Piagam PBB atau Charter Based. Di samping itu telah pula terbangun mekanisme yang menekankan pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai mekanisme redress, yaitu pengadilan pidana internasional. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada pada metode penelitian yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sanjaya dengan NIM akhir 381. Untuk metode penelitian yang dipakai dalam proposal penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan teknik pustaka berupa kajian literatur atau library research, dengan memilih data yang relevan untuk mendukung penelitian yang diambil dari referensi seperti artikel, jurnal, buku-buku ilmiah, internet, media massa, dan majalah. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah. Di mana seorang peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Selanjutnya, teknik pengumpulan data sekunder atau library research. Yang pertama ada pada jenis penelitian. Untuk jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Universal Declaration of Human Rights sebagai bahan hukum primernya. Lalu penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder, yaitu dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya ada pada sumber data. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum. Untuk bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu yang pertama Universal Declaration of Human Rights, lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa
pendapat yang diperoleh dari buku-buku tentang hak asasi manusia dan juga tentang hukum internasional. Selain itu, bahan hukum HAM internasional dari jurnal hukum, website, internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Lanjut kepada bahan hukum. Tersier bahan hukum. Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet, dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya. Pada poin terakhir merupakan analisis data. Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian yang memfokuskan kepada sesuatu peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif, yaitu di mana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta umum, kesimpulan yang bersifat khusus. Sekian penjelasan pada bagian metode penelitian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Kinanti Aisyah Fi'ilail Armadana dengan NIM akhir 297. Kali ini saya mengambil tema 5 tentang perbedaan penegakan hukum HAM internasional antara charter-based mekanisme dengan treaty-based mekanisme. Saya akan menjelaskan tentang teori dan kerangka hukum HAM yang digunakan dalam tema yang saya ambil. Jadi teorinya itu ada 3. Yang pertama ada hak asasi manusia, yang mana ini adalah ide dasar dari munculnya gerakan pertahanan hak asasi manusia di dunia barat berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa kemanusiaan atau law of humanity merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata. Nah, yang kedua ada human security, yang mana para akademisi yang mengusung konsep ini dan mewarnai isu-isu keamanan non-tradisional dikenal dengan sebutan Decompagement School, seperti Barry Bourdieu, Oliver, dan Jeb de Wild. Nah, yang terakhir itu ada organisasi internasional, yang mana organisasi internasional ini memiliki tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib untuk mencapai suatu tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan untuk negara dan bangsa dari negara satu dengan negara yang lainnya. Baik, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silva Melani Putri dengan NIM 2022 1011 0311 428. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pembahasan. Yang pertama ada charter-based mechanism. Itu adalah prosedur penegakan hak asasi manusia yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM, akan tetapi berdasarkan Piagam PBB itu sendiri. Basis legalnya adalah pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang antara lain adalah mendorong penghormatan universal dan diterapkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Mekanisme berdasarkan piagam adalah badan-badan yang dibentuk melalui Piagam PBB. Mekanisme ini bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan HAM, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Selain itu, terdapat banyak subkomite dan submekanisme di bawah badan-badan utama ini, seperti Komisioner Tinggi HAM, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara atau Country Debate. Dalam Piagam PBB terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ yang disebut dalam pasal 7 Piagam PBB, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, Sekretariat termasuk Sekretaris Jenderal, dan Komisionaris Tinggi Hak Asasi Manusia.
mekanisme PBB jika terjadi pelanggaran HAM, yaitu Dewan Hak Asasi Manusia, yang dulunya ada Komisi Hak Asasi Manusia, subdivisi-subdivisi di bawah Dewan, prosedur 1503, yaitu prosedur menurut Dewan Ekonomi dan Sosial, dan mekanisme tematis dan negara. Lalu selanjutnya ada Treaty Based Mechanism. Mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti yang kita ketahui, perjanjian internasional mengikat negara-negara dan yang berlaku ketika sejumlah negara yang mendatanganinya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Negara yang telah meratifikasikan kemudian disebut sebagai negara pihak, dianggap telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Pada umumnya juga terdapat 4 mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia. Meskipun tidak setiap mekanisme itu terdapat dalam ketujuh perjanjian HAM internasional ini. Adapun keempat mekanisme tersebut adalah mekanisme pelaporan atau membahas laporan negara pihak setiap 2-5 tahun dan membuat concluding observation atau pengamatan umum. Yang kedua, mekanisme pengaduan individual. Yang ketiga, pengaduan antar negara. Dan yang terakhir, mekanisme investigasi. Mekanisme ini sekaligus merupakan fungsi dari lembaga-lembaga hak asasi yang dibentuk oleh perjanjian tersebut. Di samping keempat fungsi tersebut, memiliki kewenangan untuk membuat general comments yang menginterpretasikan aturan-aturan yang ada dalam perjanjian tersebut juga. Seperti kewenangan dari Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, general comment ini berguna untuk mengelaborasi standar dari hak yang bersangkutan. Standar ini kelak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur pemenuhan hak asasi manusia di sebuah negara. Ketidakseragaman dalam fungsi masing-masing komite HAM juga terjadi pada jumlah anggota, yaitu antara 10-23 anggota pakar. Dan mereka umumnya bersidang 2-3 kali di Geneva atau New York. Sebagaimana disinggung di atas, penggunaan mekanisme yang ada setidaknya mensyaratkan negara meratifikasi perjanjian yang bersangkutan sehingga negara terikat oleh negara tersebut, negara tidak melakukan reservasi terhadap kewajiban yang harus dilakukannya, individu atau kelompok yang terlibat harus memenuhi kriteria yang disyaratkan, seperti mekanisme pelaporan, pengaduan antar negara, mekanisme investigasi, dan mekanisme yang hanya ada pada 2 konvensi HAM, yaitu CEDW pasal 10 PP dan CAT pasal 20 memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis. Berbeda dengan pengaduan individual, mekanisme ini tidak mensyaratkan exhaustive remedies. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Sekian pembahasan analisa pembahasan ini. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rangga Prianto Saputra dengan NIM akhir 373. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama ada Charter Based Mechanism. Charter Based Mechanism adalah prosedur penegakan hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan piagam PBB. Basis legalnya ada di dalam pasal 55 dan pasal 56. Serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang antaranya adalah untuk mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organnya disebut dalam pasal 7 piagam PBB. Nah, selanjutnya yang kedua ada Treaty Based Mechanism. Seperti namanya, mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional yang telah negara yang telah meratifikasinya, kemudian disebut sebagai negara pihak. Nah, dianggap telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Adapun keempat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada mekanisme pelaporan, yaitu yang membahas tentang laporan negara pihak setiap 2-5 tahun dan membuat concluding observation. Yang kedua ada mekanisme pengaduan individual, yang ketiga ada pengaduan antar negara, dan yang terakhir ada mekanisme investigasi. Nah, mekanisme ini sekaligus merupakan fungsi dari lembaga-lembaga hak asasi yang dibentuk dari perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu HAM sudah secara inherent ada pada diri manusia sejak manusia itu diciptakan dalam kandungan, tidak boleh dicabut dan tidak boleh dikurangi, bahkan tidak boleh dilenyapkan. Sehingga berbagai negara di dunia selalu berupaya untuk memberikan sebuah pengakuan, perlindungan, dan penjaminan atas keberadaan HAM untuk warga negaranya dengan instrumen-instrumen yang berbeda di setiap negara maupun negara lain. Hukum nasional di Indonesia ini pun telah mengalami sebuah perjuangan panjang demi memberikan perlindungan dan penjaminan atas HAM warga negaranya yang pada tahun 2000 telah terbentuknya
pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM secara nasional di Indonesia terdapat perbedaan yang sangat signifikan, seperti dapat disebutkan bahwa ICC menerapkan asas non-retroaktif, sedangkan pengadilan HAM di Indonesia menganut asas retroaktif. Nah, mungkin cukup sekian analisis pembahasan dan kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.